Kalau saya kasih damai ke Bapak, Bapak terima nggak? Damai. Bagus. Ini. Nah, Aku datang bukan untuk membawa damai. Bapak terima saya tidak? Pak, aduh. Bapak suka damai? Sekarang saya berkata kepada Bapak, aku Kang Chan datang bukan untuk membawa damai. Bapak terima saya nggak? Sabar. Aku lap keringat dulu baru kan Iya. saya Terus. Pelan-pelan. Ini Ya, kering santai, lap. santai. Iya, santai Kang Chan. Ya, santai ya. Entar saya ambil alih dulu ya, saya ambil alih dulu. Saya mute Kang Chan. Saya mute dulu semuanya, tolong saya mute dulu, saya ambil alih dulu ya. Kang Chan. Oke. Saya sangat menghargai teman-teman yang sebetulnya kalau kita menangkap pembicaraan Paulus dengan Kang Chan, izin saya masuk karena saya juga harus memberikan poin edukasi kepada netizen yang menonton biar mereka tidak sia-sia karena tujuan komal saya dibuat untuk edukasi. Paulus harus dengarkan baik-baik. Sebetulnya narasi Islam itu tidak pernah melecehkan Yesus. Kami sebagai umat Islam tidak pernah percaya Yesus itu pernah berbuat dosa. Dalam artian kami tidak percaya Nabi Isa itu adalah orang yang sengaja berbuat dosa, itu tidak mungkin karena kami percaya mereka maksum. Paulus harus paham itu. Kami umat Islam percaya bahwa kalau Yesus adalah Nabi Isa dengan nama dialek Yunaninya, itu kami percaya dia adalah maksum, terjaga. Tapi Kang Chan menunjukkan tadi bahwa justru di dalam Bible sendiri, Yesus digambarkan sebagai orang yang berdusta berulang-ulang. Salah satu kalimat dusta yang dikutip oleh Kang Chan ada 2 kasus. Pertama, ketika dia mengatakan tidak ada satupun manusia yang pernah ke surga. Sementara Bible menyatakan dalam perjanjian lama sudah ada manusia yang duluan ke surga sebelum Yesus hadir ke dunia, Henok dan Elia. Yang kedua, ketika Kristen mengatakan Yesus adalah Raja Damai, pembawa damai, tapi Yesus sendiri berkata dalam lisannya, aku datang tidak membawa damai. Itu dalilnya tertulis secara eksplisit. Jadi kalau Paulus tadi membawa pernyataan Pontius Pilatus, itu konteksnya tentang kejahatan, Pak, bukan dosa, Pak. Kejahatan bukan dosa, Pak. Kejahatan adalah perbuatan yang menjadi asbab dosa. Tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan seorang itu berdosa atau tidak, karena dosa adalah sesuatu yang tak terlihat, tak terukur, tak tertimbang, tak bisa diraba. Jadi Pontius Pilatus bukan mengatakan dia tidak berdosa, tapi dia tidak memiliki kesalahan yang dituduhkan kepada dari Yahudi. Paulus bersandar menyatakan Yesus suci itu karena pernyataan Pontius Pilatus. Suci dan suci. Kalau kita bicara kata suci ini bukan hanya orang yang salah secara jasmani, tapi aspek spiritualitas, yaitu memiliki dosa atau tidak. Kalau definisi para nabi itu suci, maksudnya tidak memiliki dosa. Semua umat Islam sepakat tidak ada nabi yang berdosa. Tapi semua nabi bisa salah. Pahami itu baik-baik Paulus. Tidak semua kesalahan berasbab dosa. Perhatikan baik-baik perkataan ini Pak Ulis ya. Karena nabi itu tidak pernah setara Tuhan. Mereka tetap punya kelemahan dalam kemanusiaannya. Seperti Nabi Muhammad pernah memberikan ide tentang cangkok mencangkok tumbuhan. Ternyata tidak seperti yang diinikan karena beliau bukan Tuhan. Seperti Nabi Muhammad pernah berbuka masam. Berbuka masam kepada orang buta tidak menjadi dosa kalau orang awam yang melakukan. Kenapa? Dia nabi, maka standarnya itu beda dengan standar kita. Maka Allah tegur beliau dengan wahai yang bermuka masam. Itulah standar nabi. Nabi jangankan bermaksiat, bermuka masam kepada orang buta saja tidak diizinkan, apalagi melakukan kecabulan, berdusta. Tapi dalam Bible Yesus digambarkan sebagai orang yang berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan mengatakan bahwa sudah ada orang yang ke surga sebelum Yesus. Esther, kalau mau buka kamera, saya tunggu kamu 1, 2, 3, 5 detik. Saya kasih kamu kesempatan untuk buka kamera, tunjukkan wajah. Kalau tidak kamu turun ya Esther ya. Ini terakhir kamu di blacklist hari ini. Kalau mau naik besok lagi ya. 1, 2, 3, Hanya ini Kak, 4, benar nggak 5. ini Oke, ayatnya? kamu tidak, kamu pembohong. Mukamu aja kamu tidak percaya, apalagi tentang ucapanmu kami tidak mungkin percaya. Kau saja tidak percaya kepada mukamu ya. Bagaimana mungkin kami percaya dengan ucapanmu Esther? Kau saja dengan wajahmu tidak percaya diri, apalagi dengan ucapanmu ya.
Esther terakhir masuk ke sini. Besok kalau mau naik lagi naik, tapi persiapkan wajahmu dulu. Bukan cantikmu yang kami ingin lihat, tapi kejujuranmu dalam berucap. Wajahmu saja kau tidak percaya, apalagi ucapanmu. Begitu ya. Oke. Jadi begitu Pak Ulis ya. Fokus kepada pemaparan Kang Chan. Kalau Pak Ulis percaya semua nabi itu suci, tidak berdosa, kenapa Yesus dibaptis? Karena konteks pembicaraan kita adalah baptis. Jangan kita melebar kemana-mana. Pak Ulis percaya tentang pembaptisan karena Pak Ulis yang mengajukan pertanyaan kepada Kang Chan apa yang dimaksud dengan pembaptisan. Lalu Kang Chan bilang itu adalah sebuah penyesatan yang digunakan oleh orang Kristen. Baptizo itu artinya dari kata celup. Dalam bahasa Arabnya adalah sibghah. Dalam bahasa Ibraninya adalah tafal. Artinya adalah celup dan terminologinya berbeda setiap agama. Nah, kalau kita katakan baptizo dalam bahasa Yunani itu merujuk kepada klaim umat Kristen, artinya mereka mengatakan kalau ada orang yang sudah dikenai air celup atau apapun itu sudah jadi Kristen. Makanya Allah bantah dalam Quran surah Al-Baqarah, sibghatullah. Tidak ada satupun yang mampu mensucikan makhluk kecuali pemilik makhluk itu. Pendeta itu ketika membaptis itu bohong. Mereka tak mampu sucikan manusia. Bagaimana mungkin pendeta mau mensucikan manusia? Jadi kalau baptis, yang membaptis Yesus siapa? Yohanes yang membaptis. Tapi yang membaptis Kristen siapa? Pendeta. Pendeta itu punya dosa. Bagaimana mungkin dia bisa mensucikan? Kalau Yohanes membaptis bukan dia yang membaptis, bukan dia yang mensucikan, tapi dia melakukan ritual karena dia adalah seorang nabi sebelum Yesus. Maka kalau saya disucikan oleh Nabi Muhammad boleh. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang disucikan untuk bisa mensucikan. Segala sesuatu yang mensucikan bisa mensucikan. Kalau pendeta kotor kok bisa mensucikan orang, bagaimana mungkin kita menerima baptis itu adalah sesuatu jalan kebenaran yang menurut Yesus. Yesus tidak pernah membaptis. Yesus itu pernah dibaptis dalam Bible. Artinya kalau kita bicara tentang baptis, itu adalah ritual keagamaan yang dibuat sendiri oleh orang Kristen yang tidak diajarkan Yesus. Karena Yesus tidak pernah mencontohkan how to baptize, tapi dia mengajarkan bagaimana cara dibaptis. Itu yang dipahami. Coba every single on the Bible, we can find one chapter or one verse bahwa Yesus pernah membaptis, mengajarkan tutorial membaptis. Seluruh Kristen dibaptis oleh orang-orang berdosa. Bagaimana mungkin pendosa bisa mensucikan orang berdosa? No, tidak mungkin. Yang bisa mensucikan makhluk adalah sang pemilik makhluk yang maha suci, yaitu Allah Azza wa Jal. Itu kenapa Allah berfirman dalam Quran membantah klaim baptisan orang Kristen Nasrani. Apa kata Allah? Sibghatullah. Quran surah Al-Baqarah 103 atau berapa itu? 100 berapa itu Kang Chan? 130 kah? Sibghatullah. Sibghatullah. Allah membantah orang-orang yang di luar Islam mengatakan kami telah mensucikan orang ini, kami telah mensucikan orang itu. Allah bilang sibghatullah, yang berhak mensucikan hanya Allah. Makanya sibghah artinya adalah celupan iman, pemberian tanda iman. Yang berhak memberikan hanya Allah. Begitu juga Yesus. Yesus tidak memberikan tanda iman, dia tidak membaptis karena dia bukan Allah. Dia dibaptis, diberikan tanda iman seperti kita umat Islam. Disucikan Allah. Para nabi semua disucikan Allah. Bukan mereka itu adalah orang yang mampu mensucikan. Kalaupun mereka mensucikan, itu karena izin Allah. Biiznillah. Nah, Paulus pahami itu baik-baik. Silakan dilanjut dengan Kang Chan. Wah, gini, apa? Kalau menurut saya baptisan itu bagi pribadiku sangat sakral bagi pribadiku ya, karena aku kecil dibaptis dengan nama itu. Jadi aku merasa ada sesuatu yang sakral dengan baptisan. Menurut pribadi saya, menurut orang lain enggak. Karena aku punya perjalanan kehidupan begitu banyaknya berliku-liku dari aku selesai menjadi seorang perantau malah melintang. Jadi di dalam kekristenan menurut saya baptisan itu mempunyai ada sesuatu hal yang sakral di dalamnya. Makanya aku bertanya tentang hal itu. Menurut Kang Chan apa itu baptisan dan mengapa Yesus ditanya tentang kuasa apa yang dilakukan, tetapi dia tidak menjawab. Dia balik bertanya baptisan berasal dari surga atau dari manusia. Oke, berarti Kang Chan yang menanggapi ya. Paulus mau lanjut ke Kang Chan nggak? Jadi izin Kang Chan, mengapa sampai saya bertanya tentang hal itu? Yang pertama, saya mempunyai pengalaman
yang begitu menarik dengan nama yang namanya itu saya dibaptis dengan itu. Yang kedua, yang sangat tertarik saya itu saya bertanya kepada Kang Chan tadi. Pada saat ahli Taurat bertanya kepada Yesus dengan kuasa apa yang kau melakukan semuanya ini, Yesus tidak menjawab, tetapi balik bertanya kepada mereka dengan menurut ahli Taurat Yesus bertanya Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya asal dari surga atau manusia, itu tidak bisa dijawab oleh ahli Taurat. Itu yang saya ingin dapatkan jawaban dari Bang Chan. Tetapi Bang Chan mengatakan bahwa baptisan itu adalah penyesatan. It is okay, no problem for me. Makasih atas jawaban Bang Chan. Aku tidak bisa membantah hal itu. Makasih Kang Chan. Sama-sama. Pak, ada orang lahir di tengah meja judi, besar di tengah meja judi. Bukan berarti karena dia mengalami itu semua, ada pengalaman pribadi itu, maka judi jadi benar. Enggak. Justru disitulah Pak, poinnya Pak. Bukan berarti kalau karena kita pernah dibaptis lalu baptis itu jadi benar, jadi suci, jadi sakral. Enggak Pak. Tadi Uniripa ngasih poin bagus. Kalau Bapak benar-benar ingin mengikuti Yesus, ada nggak Yesus pernah membaptis sekali saja dalam Bible? Satu saja dalam Bible. Nggak pernah ada Pak Yesus membaptis. Karena keselamatan itu sudah pakemnya sudah jelas. Guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal. Mengapa kau katakan baik? Hanya ada satu yang baik, Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Kasihilah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu. Iman yang benar, amal soleh. Case close. Kalau kau berdosa, bertobatlah. Sebab yang ketiga kata Yesus, kalau Bapak ingin selamat Pak, kata Yesus, Yesus ini bukan satu-satunya jalan. Noise ya? Ya, agak noise Kang Chan. Bentar dulu, ini ada Mika mau naik. Singa kamu turun dulu ya. Ini Mika mau naik, izin ya. Kita bergantian ya. Oke. Di sini sudah ada tamu kita juga ya. Ada Pak Hayaka juga dan ada Pak Leon juga. Ya, Kang Chan tetap poin kasih ke Pak Yulis. Ya. Walaupun noise ya, kita dengarkan Kang Chan. Sekarang enggak ya, sekarang. Tetap noise tapi tidak masalah, kita dengar kok omongannya kok. Pak ya teman ya, maaf ya. Saya ada masalah dengan sound card. Pak, itu hidup yang kekal. Oke? Bukan berarti karena Bapak pernah mengalami itu jadi benar. Enggak, Pak. Oke? Satu, Pak. Yesus itu mengajarkan dia bukan jalan satu-satunya. Yohanes pasal 14 nomor 16. Yang membedakan antara kami Pak, Islam dengan Kristen, bagaimana kami memuliakan Yesus. Bible Pak, Bapak didoktrin udah terlalu akut sepertinya, dan Bapak sedang ada usaha untuk membongkar doktrin itu dan saya hargai itu. Alhamdulillah. Kalau Bapak baca Bible, Yesus dinarasikan menjadi kutuk. Bapak baca Bible, Yesus menjadi kutuk. Baca Bible, Yesus dinarasikan sebagai pendusta. Saya sudah kasih proposal kepada pendeta yang diskusi dengan saya. Iya. Saya sudah narasikan kepada pendeta, Pak, bagaimana kalau Yesus lupa? Ada Elia naik ke surga. Nggak mungkin Tuhan lupa. Bagaimana kalau Yesus tidak tahu? Nggak mungkin tidak tahu. Tidak lupa dan tidak tahu, apa pilihannya? Selain berdusta. Saya nggak percaya itu, Pak. Justru yang membedakan, datanglah Al-Quran. Pak tahu apa yang sampaikan Quran? Mubarakan aina ma kuntu. Yesus ini diberkahi di mana saja dia berada. Yes. Bayangkan kalau Bapak ada dalam mode Quran, Bapak akan memuliakan Yesus. Diberkahi di mana saja dia berada. Pak, kalau Yesus membuat kesalahan, bisa nggak? Ya bisa. Kalau tidak dalam skopnya, Nabi Muhammad juga bisa. Kata Nabi Muhammad, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan kalian. Kalau cangkok itu salah, ya bukan urusan itu, urusan dunia. Kalian pelajari aja lah, belajar di sekolah IPA. Ya, Nabi Muhammad tidak tahu urusan TikTok dan lain-lain. Bisa jadi salah pencet, mungkin. Tapi kalau yang maha suci itu adalah Tuhan, Pak. Nah, Bapak didoktrin, Yesus ini harus suci. Supaya apa? Supaya dispesialkan. Gak boleh, Pak. Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tidak dibeda-bedakan satupun dari utusan Tuhan. Jadi Tuhan itu satu, Pak. Dari dulu Allah menurunkan utusannya, masing-masing punya skopnya sendiri. Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Yesus untuk Bani Israel, Nabi Ismail untuk Bani Jurhum, untuk seluruh bani-bani Nabi Muhammad. Nah, Bapak di doktrin yang masih melekat di Bapak itu, Yesus harus suci. Gimana caranya? Oke, aku sudah mulai nggak percaya Yesus Tuhan, aku nggak percaya Yesus ilahi, tapi Yesus harus suci.
Nggak bener, Pak. Kalau menurut Bible, dia menjadi kutuk. Galatia pasal 3 nomor 13. Pendeta Budi Asali, kata Budi Asali, aku sependapat denganmu, Chan, kalau Yesus menjadi kutuk dan terkutuk oleh Tuhan. Yes, inilah omongan kalian Kristen. Kami Muslim tidak mengatakan itu, Pak. Makanya kata Yesus, kalau ingin keselamatan, aku akan minta kepada Bapa, kepada Tuhannya Yesus. Dan Tuhannya Yesus akan memberikan kepada Bani Israel, plus kepada kita, seorang penolong yang lain. Berarti di kepala kita Bapak dalam mode ingin jujur, ingin belajar, ingin objektif lah mulai dari sekarang. Berarti kita harus cari oknum selain Yesus yang bisa membawa kita. Membawa kita kepada keselamatan. Begitu Pak Paulis. Oke. Semoga Bapak dapat hidayah ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Uni, Oke. sebelum masuk ke Pak Ulis, ini mau ada informasikan sedikit nih. Permintaan dari guru kita nih, Ustadz Nababan. Insya Allah nanti malam Ustadz Nababan akan live di TikTok di komalnya Ustadz DNAP buat teman-teman yang di bawah tentang pembahasannya ini. Buat teman-teman mohon diramaikan nanti malam permintaannya. Itu ada. Aduh, suara musik. Nih. Besarkan aku nih. Ya, sebelum ambil data saya sapa dulu ya Pak Hayaka. Selamat sore Pak Hayaka. Sebentar Mika. Pak Hayaka selamat sore. Pak Hayaka Kristen ya. Oke, nanti saya kasih kesempatan Pak Hayaka ya, tapi di mute dulu, sabar. Boleh dengan Kang Chan, boleh dengan saya. Leon silakan dibuka kamera Leon. Leon buka kamera Leon. Leon. Halo. Leon buka kamera, oke silakan turun ya. Buat teman-teman yang tidak ada kepentingan naik di atas, teman-teman jangan naik ya. Karena biar saya kasih kesempatan kepada teman-teman kita Kristen untuk mereka diskusi dengan Kang Chan dan dengan saya. Ya silakan Mika. Ya, buat teman-teman jangan lupa nanti saksikan ya di komalnya DNAP TV bersama hostnya adalah Ustadz Kristen Tarigan dan bintang tamunya adalah Ustadz kita, guru kita ya, Ustadz Samsul Arifin Nababan. Pandangan Ustadz Samsul Arifin Nababan tentang Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad SAW dalam perspektif Al-Quran dan Injil. Nah, ini dalam perspektif Al-Quran dan Injil nanti jam 8 sampai selesai. Nah, untuk ininya narasumbernya yang selanjutnya itu termasuk saya Uni dengan Selin Huang mewakili mu'alaf gitu loh. Nah, saya nanti juga ada di sana dengan beliau ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa hadiri dan ramaikanlah nanti ini pandangan Nabi Muhammad dalam Bible. Ini termasuk ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz guru kita ini ya. Itu aja nih. Terima kasih. Ada Uni tambahkan ini. Apa deh promosi Uni tambah ini. Saya ya teman-teman silakan meramaikan nanti merapat ke komalnya DNAP TV ya. Silakan jam 8 nanti silakan. Ya. Itu saja teman-teman. Ya nanti narasumbernya adalah Ustadz Nababan. Kalau kalian ingin tanya jawab dengan Ustadz Nababan silakan di DNAP TV ya, begitu. Nanti di post di anu aja di bawah biar mereka pada follow. Oke, Kang follow Chan aja akunku nanti. Follow aja akunku. Saya nanti. Ya. Saya ini kan mau belum asar. Saya juga ada agenda nanti malam. Siapa yang mau panas-panasan? Pematerinya Kang Chan, Yesus dalam Bible. Di mana? Di room siapa? Belum tahu, baru direncanakan 2 detik yang lalu. Ya udah, silakan ya. Siap ya. Silakan ya. Oke, baik. Saya izin dulu ya Uni ya. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi, saya izin closing Paulis tanpa bermaksud untuk membuat framing juga sebetulnya. Paulis, yang terjadi pada Paulis adalah Bapak punya inisiatif bagus untuk mendobrak banyak hal. Saya kira itu lanjutkan. Saya kira ya, tanpa bermaksud untuk menggurui orang tua kita ya. Beliau orang tua yang saya kira beliau ini ya lebih sepuh lah begitu, tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak sudah ada dalam mode yang bagus mendobrak semuanya Pak. Bapak coba sekali-kali Bapak belajar Quran, belajar Islam, bagaimana sebetulnya Islam menarasikan Yesus. Seriusan, kalau Bapak melihat bagaimana Islam menarasikan Yesus, Bapak akan jatuh cinta kepada Yesus. Seriusan Pak, Bapak akan melihat Yesus itu benar-benar mulia di tempatnya. Seriusan. Itu saja paling Uni Rifa dan teman-teman sekalian. Terima kasih ya sudah dinaikin. Saya naik sebenarnya bukan jadi narasumber. Tadi yang naik 54. Saya kepilih nggak ya dari 50? Nah, itu aja sebetulnya. Ternyata kepilih juga. Itu ya, buat teman-teman Kristen, kalian harus mulai mikir
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Uni Rifa ya. Teman-teman semua. Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke Pak Hayaka. Jack mau mau apa? Mau ngomong ya? Angkat tangan mau ngomong atau apa? Om menyimak dulu ya. Kita kasih kesempatan Pak Hayaka dulu di sini. Oke. Terima kasih. Lagi-lagi Terima ya kasih, saya Bunda. katakan. Terima kasih. Ya, Bunda sebentar dulu Rifa. sebelum saya lanjut. Ya, sebentar Pak Hayaka. Teman-teman di sini porsi sebagai narasumber itu saya ambil alih. Karena tadi narasumbernya Kang Chan, saya ambil alih. Ya. Jadi di sini saudara Kristen itu boleh diskusi dua arah dengan catatan harus dua yang harus kalian ikuti. Pertama buka kamera, kedua menggunakan data. Kalaupun kalian menggunakan pikiran kalian pun kami izinkan dengan catatan bukan berbohong dan bukan ngeyel-ngeyelan. Saya tidak mengizinkan room saya chaos. Saya mau membangun room saya supaya menjadi betul-betul mengedukasi. Kalau kalian ingin mencari room yang chaos, yang ribut, silahkan jangan di komal saya. Ya, begitu. Itu hak saya sebagai seorang pemilik komal. Baik, Pak Hayaka, Anda Kristen ya? Katolik, Protestan, Pak Hayaka? Sebelumnya saya belum terlalu tahu. Kalau Kristen menurut saya itu Pak Hayat- bukan Katolik, bukan Protestan. Enggak, saya bukan- silakan tanya jawab saja Pak. Saya tidak minta penjelasan apa definisi Kristen. Saya tanya, Bapak Protestan atau Katolik? Itu saja Pak. Simple pertanyaan saya. Bapak Katolik atau Protestan? Saya Kristen, bukan Katolik atau Protestan. Oke, sudah simpel ya jawabannya. Baik, Ya. Pak Hayaka, di sini Anda diizinkan untuk tanya jawab. Anda di sini mau diskusi dua arah dengan saya atau mau bertanya saja? Sebenarnya saya tadi udah mendengar pembicaraan dengan Kang Cha tadi. Sebenarnya saya mau tantang Kang Cha tadi gitu. Cuma ya udahlah. Kang Chan karena dengan saya beliau- satu. Saya Ya, dan cuma Kang Chan karena- satu ya. cuma Apa yang karena- disampaikan Kang Chan itu juga yang saya sampaikan. Oh begitu, oke. Jadi Mau lanjut dengan perlu saya? Iya, mau lanjut tanya, dengan saya atau bagaimana? Yang pertama saya mau tanya, ini topiknya gimana, Bang? Bunda Rifa, topiknya Topiknya apa ini? orang Kristen tidak menuhankan Tuhan yang benar alias sesat. Itu topik umumnya ya. Topik umumnya. Itu- Umat oh, Kristen yang mengaku Orang Kristen, ya itu topik kita. Bagaimana Makanya Bunda Rifa? temanya di sini ruang untuk obrolan jujur. Ya, Di sini kan tema besarnya kan ruang obrolan jujur. Orang Kristen banyak berbohong, makanya sesat. Karena Oh, selama gitu. ini selalu saja menjelaskan tentang imannya banyak berbohong. Nah, Pak Oh, Hayaka gitu. mau menanggapi atau mau bertanya saja? saya mau menanggapi karena itu judul itu salah sebenarnya, pemahaman itu salah. Oke, kalau memang Pak Hayaka berarti Pak Hayaka dengan saya. Pak Ulis izin ya Pak Ulis ya. Dengan saya dulu ya Pak Hayaka ya. Oke, Pak Ulis menyimak. Nanti saya minta tanggapan Pak Ulis. Kenapa saya selalu minta tanggapan Pak Ulis? Saya merasa Pak Ulis adalah orang yang tidak menyia-nyiakan diskusi. Artinya dia menyimak dan memantau. Orang seperti ini yang perlu kita mintai keterangannya, ya. Enggak, Begitu. begini, Nanti Jack juga Bunda- kalau mau. Bunda Rifa Pak Hayaka, boleh- Pak Hayaka boleh- saya belum selesai. Nanti Pak Hayaka saya kasih kesempatan toh. Kalau diskusi nanti kita langsung ke materi. Jadi nanti saya akan minta Jack dan Pak Ulis. Kenapa Jack saya kasih minta penjelasan keterangan, bukan penjelasan untuk mengajar, tapi pendapat dia dari orang yang sedang belajar. Ya. Gitu. Begitu. Jadi Pak Ulis bersama Pak Hayaka berarti sama saya diskusi dua arah. Tema kita adalah Kristen itu ajaran sesat, bantah Unirifa. Berarti Pak Hayaka mau mencoba membantah saya ya. Betul? Oh, jadi itu menurut Bunda Rifa bahwa Kristen Iya, kan ajaran tema sesat. saya kan begitu. Kristen itu ajaran sesat. Pak Hayaka di sini mau membantah saya kan? Ya saya bantah. Oke, siap. Silakan Pak Hayaka, saya kasih waktu 2 menit untuk membantah saya pakai data, dalil Bible. Ya. Karena di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang bagaimana kita menyesatkan orang, bagaimana di dalam ajaran Bible itu mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama. Bahkan di dalam ajaran Yesus Kristus dia mengatakan kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Dan itu hanya ada di ajaran Kristen, nggak ada di ajaran lain. Nah itu. Jadi kalau Bunda Rifa bilang bahwa ajaran Kristen adalah ajaran yang sesat, wah itu otomatis ya mungkin orang-orangnya bukan ajarannya yang salah. Itu ajarannya itu tetap ajaran, tapi yang mungkin melakukannya itu ya karena oknum yang ada di misalnya di Kristen itu ya mungkin dia
yang berbuat salah, bukan ajarannya yang salah. Karena Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan untuk mau membunuh orang dan sebagainya. Jadi itu bantahan saya. Itu karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang harus balas kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kalau kita harus membenci orang dan sebagainya. Malah orang yang kalau ada orang yang membenci kita harus mendoakan mereka. Dan saya menganggap ajaran kita adalah yang sempurna di atas segala ajaran. Itu. Oke, cukup ya. Cukup. Terlalu Ya. panjang, terlalu banyak. Nanti terlalu banyak kesesatan yang harus saya tanggapi. Saya mau Pak Yaka Kok jangan bercanda. kesesatan Diskusi sama saya jangan saya tidak potong Bapak bicara dari tadi. Saya Maksudnya, tidak potong. Bunda Rupa bilang Saya tidak terlalu potong banyak Bapak dengar bicara kesesatan tadi. gimana? Saya tidak potong Bapak bicara tadi. Jangan ganggu Tapi ini kan waktu harus saya. ada waktu sampai Saya selesai tidak dulu potong toh. Anda bicara tadi waktu Anda sudah selesai. Aduh, ini kurang Kenapa bagus. saya kalau kurang bagus menurut Anda silakan turun. Bukan gini Bunda. Saya tidak paksa Anda naik ke Maksudnya atas, gini, toh. Bunda. Kan kita Kalau belum Bapak selesai tidak siap berbicara, diskusi toh. dengan saya tidak paksa. Saya sudah kasih Anda waktu yang panjang untuk membantah saya. Bagi saya cukup supaya saya yang menanggapi ini tidak terlalu banyak menanggapi kesesatan Anda, karena menurut saya ucapan Anda semua sesat. Oke, Anda katanya mau membantah saya, tapi semua saya dengarkan justru sesat. Oke, lanjut. Ya, diam, ditutup mic-nya. Dengarkan baik-baik. Hargai orang lain bicara kalau Anda mau dihargai. Saya menghargai Anda dari tadi bicara. Di mute. Saya tidak menertawakan Anda, tidak melecehkan Anda. Nah, lanjut. Teman-teman perhatikan baik-baik. Kebanyakan misunderstanding atau kesesatan itu adalah karena orang yang sesat itu tidak mengerti dengan ucapannya. Mari kita bahas definisi sesat. Sesat itu artinya apa? Sesat itu artinya adalah mengajarkan dan percaya sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Saya ulangi, saya tidak pernah mengatakan Yesus pengajar sesat. Saya sebagai seorang muslimah percaya Nabi Isa adalah pengajar benar. Bahkan saya percaya tokoh bernama Yesus dalam Bible juga mengajarkan ajaran yang benar walaupun tidak semua. Tapi kan Bunda Rifa Saya bilang tidak bahwa ajaran bantah sesat Anda tadi. bicara tadi. Tolong jangan bantah saya biar mengerti ucapan saya. Anda bukan anak kecil. Pak, kau ini gimana? Kau ini orang tua kau hargai butel ngenge kau. Orang tua yang minta orang tua yang tidak menghargai dirinya berarti dia tidak mau dihargai. Saya dari tadi itu bukan. Bunda Rifa. Anda bisa diskusi mau menang tidak? sendiri sebenarnya. Saya sedang bicara dengan netizen. Kalau Anda tidak sanggup turun. Anda tahu titik silang di sana di pojok kanan. Anda klik itu, Pak. Silakan turun, Pak. Silakan turun. Mau di sini atau di bawah, Pak? Enggak, lanjut. Saya kan bilang Di mute, lanjut. di mute mic Anda. Buktikan kalau Anda orang dewasa, bukan cuma tua, tapi dewasa. Mic di mute. Terima kasih ya. Di mic-nya ditutup. Saya tidak mau berbantah-bantah dengan orang tua. Karena kalian baperan, suara keras kalian bilang tidak menghargai. Karena kalian kadang telinganya tidak mendengarkan. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus pengajar sesat. Saya mengatakan Kristen sesat. Kalian itu orang yang mengaku pengikut Yesus, tapi kalian pendusta. Tidaklah satupun ajaran gereja itu yang diajarkan oleh Yesus. Tunjukkan satu kalau ada. Saya mencatat perkataan Pak Hayaka tadi. Yesus tidak pernah ajarkan balas kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak pernah ajarkan bunuh orang. Yesus tidak pernah ajarkan membenci. Pertama, saya tidak katakan Yesus pengajar sesat. Berarti Anda tidak perlu mengatakan Yesus begini begitu. Karena yang saya katakan adalah sesat Kristen. Kristen itu ajaran kalian di gereja. Lalu kalian bilang begini, Yesus tidak pernah ajarkan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini pun dusta. Kalian sebagai Kristen percaya Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah Yesus. Sementara Tuhan dalam perjanjian lama itu menghukum kejahatan dengan mengadakan kejahatan baru. Yaitu menghukum kejahatan Daud yang berzina dengan Batseba dengan mengambil istri orang, dengan mengambil istri Daud kembali untuk dijinai. Artinya Tuhan dalam perjanjian lama yang kalian tuduh adalah Yesus itu menghukum kejahatan Daud dengan mengadakan perjinahan baru. Ini Tuhanmu saja sudah mengadakan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Berarti Anda sudah fitnah, sudah menyeleweng dari
Bible. Kalau Yesus memang tidak pernah. Memang Yesus tidak pernah membalas. Kenapa dia tidak mampu membalas? Memang tidak ada kata-kata Yesus tidak membalas. Karena memang dia tidak membalas sama sekali. Nah, kemudian Saya boleh lanjut, Mbak? belum Saya boleh selesai. Saya menanggapi ucapan Anda. Makanya jangan banyak bicara biar tidak banyak Oke, ditanggapi. lanjut. Makanya saya bilang dari tadi itu jangan banyak bicara biar Lanjut, tidak ya, banyak ditanggapi. Ya lanjut. jangan diganggu, di mute. Yang kedua, Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan bunuh orang. Betul. Yesus mengajarkan bahwa dirinya bunuh diri. Itu. Dia tidak mengajarkan bunuh orang. Jangan Bapak mute lah. Saya terganggu dengan ketawa Anda gitu loh. Anda tidak mendengarkan tapi hanya banyak tertawa seperti orang bodoh, Paulis, maaf ya. selamat sore, Paulis. Anda di sini diskusi dengan saya. Ini kenapa saya kadang-kadang menganggap orang tua Orang itu tidak semua ditawa ya, dewasa. Paulis ya. Ini anjing di sini. Ini memang orang bukan orang. Ini anjing saya anggap. Kenapa? Kurang ajar nih orang ini naik ke koma saya. Saya kasih ilmu. Dia kurang ajar. Kau bicara saya dengarkan. Saya bicara kau tidak dengarkan. Kau pikir air ludah saya ini tidak mahal kah? Hah? Jangan kurang ajar. Kau sudah tua. Saya bukan orang sesabar kalian ya. Yang Islam saya bukan sesabar orang Islam. Saya tidak sesabar Nabi saya. Kurang ajar. Saya sudah bilang waktu bagi saya adalah uang. Waktu bagi saya adalah ilmu. Waktu bukan kesia-siaan bagi saya. Jangan seperti anjing di depan saya ya. Kalian jangan berdusta di depan saya. Satu pun diksi dusta kalian saya bongkar hidup-hidup. Tadi Anda bilang bahwa Yesus tidak mengajarkan membunuh. Memang saya akui sejak kapan saya bilang Yesus ajarkan membunuh? Ada sih bilang begitu. Saya bilang Kristen sesat. Bukan Yesus yang sesat. Yesus itu orang benar. Dia tidak mengajarkan membunuh karena dia belum ada hak untuk membunuh. Yang kenapa begitu? Karena dia seorang nabi. Dia menyerahkan semua keputusan kepada Allah. Karena dia sudah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengarkan baik-baik, jangan fitnah di sini, jangan framing kalian. Saya tidak pernah bilang Yesus itu mengajarkan membunuh. Saya tidak bilang. Dan mengajarkan untuk membunuh orang tidak semua sesat. Kenapa? Karena Tuhan dalam perjanjian lama bahkan membunuh. Kalian mau bilang itu sesat? Bahkan Tuhan perjanjian lama memerintahkan Bani Israel bukan cuma membunuh, menumpas. Kalian mau bilang itu Tuhan Israel itu sesat? Kalian mau mengaku itu? Jadi kalau bicara dengan saya, jangan terlalu banyak pembicaraan. Fokus kepada satu tapi jelas. Kenapa? Saya tidak mau terlalu banyak menanggapi kesesatan kalian. Terlalu banyak terbongkar ajaran sesat kalian. Nah, lanjut lagi. Tadi Anda bilang juga bahwa Yesus tidak mengajarkan membenci. Anda tidak pernah baca Bible kah? Lukas pasal 14 nomor 26 itu secara eksplisit. Barang siapa tidak membenci keluarganya tidak bisa jadi pengikutku. Jangan kau bilang kami orang-orang bodoh. Kami orang Islam yang membaca Bible. Kami bukan orang yang memahami Bible kalian dengan doktrin gereja. Yang saya katakan sesat adalah Kristen. Paulis ini Kristen. Saya bilang dia sesat. Bukan Yesus. Yesus tidak sesat. Yesus itu benar, tapi kalian tidak mengikuti Yesus. Itu yang perlu kalian bantah. Ini ketika saya bicara dengan dia sapa Paulis. Padahal dia lagi diskusi dengan saya. Kau bicara panjang kali lebar saya dengarkan. Saya tidak ada mengganggu. Bahkan saya tidak menertawakan ucapanmu yang bahkan konyol di hadapan saya. Ya. Bagi saya Paulis ini sesat. Dalam Islam Paulis sesat. Itu pernyataan yang tidak boleh Paulis marah. Tidak perlu saya ucapkan berulang. Kenapa? Paulis pun sadar dalam pandangan Islam dia dianggap sesat. Sama seperti dalam pandangan Paulis saya ini sesat. Tidak perlu kita tekankan itu hanya menyakiti. Tapi pernyataan benar adalah bahwa dalam pandangan agama kita masing-masing kita saling menyesatkan. Jangankan dalam pandangan agama berbeda, denom berbeda pun menyesatkan. Tapi bukan itu poin yang mau kita bahas. Ucapan argumen saya ini tolong dibantah. Saya mengatakan umat Kristen sesat. Itu kalian bantah. Di mana Unilifa bisa mengatakan Kristen sesat? Baik, Katolik itu sesat. Protestan itu sesat. Unitarian itu sesat. Selagi kitabnya masih Bible, apapun denomnya itu sesat. Ini ucapan saya bertanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan kalian. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita teliti, kita tidak bisa menemukan secara alamiah dan ilmiah bahwa ucapan Bible itu betul-betul pengajaran Yesus. Karena penulisnya anonim. Tapi kalau Quran itu semua tidak ada yang bisa bantah sumbernya dari Nabi Muhammad, ucapan dari Allah. Itu loh. Epistemologinya bisa kita jelaskan secara ilmiah dan alamiah. Maka yang saya katakan itu sesat adalah Kristen. Ketika Anda mau membantah saya kok malah Yesus. Yesus bukan Kristen. Hanya kelembutan,
ketegasan adalah adab dalam Islam. Ya, saya sudah katakan saya tidak bisa berbahasa anjing. Saya ulang ya, saya tidak bisa menggunakan bahasa binatang, bahasa roh saya tak pandai. Saya bisanya bahasa manusia. Maka saya mau bicara dengan manusia. Tapi kalau ada manusia yang keanjing-anjingan, maka dia lebih hina daripada. Tapi ketika kalian manusia, kalian menggonggong seperti anjing, tidakkah kalian merasa hina? Tidakkah kalian sedang menistakan diri kalian? Kalian minta dihargai, tapi ketika saya bicara kalian tidak hargai. Pantas kalian dihargai kalau kalian tidak menghargai orang lain. Saya tidak minta kalian menghargai saya, tapi kalian tolong komal saya seperti yang seharusnya. Saya bicara kalian dengarkan, karena kalian bicara dengan saya. Kecuali kalian bicara dengan Pak Ulis. Ya, Pak Hayaka ya, Anda sudah tua, tolong tunjukkan bahwa Anda bukan balita yang terperangkap dalam tubuh orang tua. Begitu. Pak Ulis minta maaf tadi saya sedikit keras kepada saudaranya Pak Ulis karena saya bukan orang yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya diajarkan untuk tegas terhadap penyesatan. Katakan tidak karena kami diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf nahi mungkar mengajak kepada kebaikan tapi membantah penyesatan demi penyesatan dengan 3 cara. Kalau bisa dengan tangan, dengan tangan. Kalau bisa dengan lisan, dengan lisan. Kalau bisa dengan doa, dengan doa. Nah, saya tadi tidak mau menyakiti hatinya Pak Hayaka, tapi Pak Hayaka tidak mau mendengarkan saya dan merendahkan Komal ini yang tidak seharusnya dia lakukan. Ya, seperti itu. Jadi Pak Ulis kalau mau lanjut silakan. Sini saya sapa dulu Roti Bakar. Roti Bakar, buka mic. Agamanya apa? Saya tidak pernah memaksakan orang Kristen untuk percaya perkataan saya. Oke, silakan dibuka kamera, Bro. Silakan dibuka. Oke, coba saya undang dulu ya. Silakan terima notifikasi di handphone Anda, Bro. Paulus boleh menanggapi ya tema saya ya. Tema tadi ditanya sama Haya, kamu bahas apa? Kristen itu sesat, menurut Yesus sesat, ya. Oke, Roti Bakar, Anda di sini agamanya Kristen. Naik ke sini mau apa, Bro? Boleh tahu? Naik ke sini tujuannya apa? Aku mau tanya tentang kenabian Muhammad. Saya meragukan kenabiannya. Oke, baik. Anda mau bertanya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW karena Anda ragu tentang kenabian Nabi Muhammad. Boleh saya tahu alasan Anda ragu terhadap kenabian Nabi Muhammad? Satu saja alasan apa? Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 99 bahwa orang beriman tidak mungkin bisa terpengaruh oleh setan. Oke. Tapi kok Nabi Kalau Muhammad begitu, bisa kena sihir? ya, coba definisi disihir dengan dipengaruhi setan, coba jelaskan ke saya. Pertama, apa yang dimaksud dipengaruhi oleh setan? Apa maksudnya itu? Ya maksudnya dia sampai kena guna-guna dari orang Yahudi itu. Kalau begitu Anda salah memahami. Coba saya jelaskan ya. Dipengaruhi oleh setan itu bukan kena guna-guna atau bukan sakit, tetapi dipengaruhi setan itu mengikuti langkah-langkah setan. Orang beriman tidak akan mengikuti langkah setan. Pahami dulu ya. Setan. Nah, iya, dipengaruhi oleh setan, dicelakai oleh setan itu berbeda. Nah, coba kamu dengarkan saya kalau kamu ingin bertanya. Kamu mute dulu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak dipengaruhi oleh setan dan tidak terpengaruh sama sekali. Waktu beliau disihir oleh orang Yahudi, dia tidak terpengaruh sama sekali. Buktinya beliau tidak menghilangkan kesadarannya, buktinya beliau tidak menghilangkan kemuliaannya, tidak menghilangkan kemanusiaannya. Dia berhalu. Ya, coba tunjukkan kalau dia berhalu. Dia Apa berhalu. katanya? Ya, apa halunya? Apa halunya? Tahu Istrinya, definisi halu? dia bilang saya sudah kumpul bergairah. Oke. Ya, tidak melakukan Halusinasi. tapi dia anggap sudah melakukan. Oke, itu bukan halu. Berarti Anda tidak ngerti definisi halu ya. Nah, definisi halusinasi adalah perbuatan yang dianggap benar karena ada pengaruh efek obat atau pengaruh sesuatu yang salah dalam diri. Contoh, ketika seseorang kakinya diamputasi, mungkin Anda tidak mengerti arti halusinasi. Contoh orang epilepsi. Orang epilepsi itu dia akan seolah-olah melihat cahaya putih. Padahal sebetulnya itu kondisi tubuhnya yang mengantarkan ke otaknya bahwa dia seolah-olah melihat cahaya putih. Padahal tidak.
Seperti Paulus yang dikatakan oleh sebuah situs jurnal medicine, dia itu adalah orang yang halu ya, karena dia epilepsi. Saya kasih data ya. Ini contoh halusinasi ya. Baik, saya kasih kamu data contoh orang yang mengaku rasul tapi secara hipotesa dia dihipotesiskan sebagai orang yang berhalusinasi. Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan halu karena jasadnya sehat, akalnya sehat, jiwanya sehat. Waktu dia disihir, dia justru diselamatkan dengan cara dia sadar telah disihir dan memberikan cara menanggulangi diri kalau kena sihir. Justru dia tidak terjadi apa-apa. Kewarasannya tidak hilang, kemuliaannya tidak hilang, kecuali kalau dia disihir kemudian menjinai binatang, baru itu terpengaruh. Tapi kalau dia merasa telah tidur dengan istrinya, itu bukan berarti dia itu terpengaruh oleh setan, tetapi dia disamarkan oleh gini. Kalau ada orang kena racun, mati terpengaruh oleh racun, harusnya dia mati pada saat itu. Tapi kalau ada orang kena racun, lalu lidahnya terluka kena racun, berbekas racun itu di lidah. Begitu juga dengan Nabi. Nabi Muhammad itu betul-betul disihir, iya. Tetapi ketika dia disihir tapi dia terselamatkan, maka inilah yang hebat. Yang tidak hebat itu adalah ketika ada orang yang mengaku punya kekuatan 100% Tuhan tapi ditombak langsung mati. Itu namanya tidak hebat, tapi konyol. Nabi Muhammad disihir betul, Nabi Muhammad dilempar betul, karena dia adalah manusia yang menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Tapi ketika dia dilempar, apakah dia mati? Tidak. Kalau Yesus dilempar dia kabur ya, kalau Nabi Muhammad tidak kabur. Nabi Muhammad disihir, iya betul. Apakah dia menjadi gila? Tidak. Apakah Nabi Muhammad hilang kemuliaan, telanjang bulat, keluar lari-lari? Tidak. Tapi dia pada waktu disamarkan, pikirannya terganggu sedikit, bukan berarti dia halusinasi, tidak. Tapi disamarkan oleh sihir, sehingga pada akhirnya dia sadar, oh ini sihir. Nah berarti ini orang Kalau dia hebat. beriman kan Al-Quran bilang dia tidak bisa kena pengaruh. Makanya dia tidak terpengaruh, karena dia orang beriman. Kan dia tidak ada apa-apa kemudian. Kalau dia ya? beriman, tapi kalau dia beriman dia tidak terpengaruh. Tidak. Kok bisa terpengaruh setan? Di mana dia terpengaruh? Kan justru dia tahu kalau dia disihir. Justru dia mengajarkan cara menghindarkan diri dari pengaruh sihir. Orang yang hebat itu adalah orang yang apabila kena sihir dia tidak terpengaruh, lalu mengajarkan cara supaya tidak terpengaruh. Ini orang hebat. Orang bodoh adalah orang yang percaya kepada orang yang katanya bisa menyelamatkan, tapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Kalau Nabi Muhammad bisa menyelamatkan umatnya dengan cara mengajarkan cara melepaskan diri dari sihir. Jadi Nabi Muhammad ini adalah orang hebat. Saya tidak berhak kau atur. Saya bukan orang yang berhak kau atur. Kau di sini cuma bertanya. Kau meragukan kenabian nabiku, itu tidak ada urusan denganku. Tapi aku berhak menjawab tentang nabiku. Kau tidak ada hak untuk atur aku. Jangan kau bilang jangan lari, jangan. Saya masih pada di dalam surat satu dulu belum selesai. Ayat 44. Kalau kau tidak bisa berbahasa orang di sini, bisa berbahasa orang, bisa? Saya tidak bisa bahasa anjing, maaf ya. Bisa bahasa manusia? Bisa bahasa manusia enggak? Beroroti bisa bahasa manusia enggak? Bisa dengarkan ucapan? Bisa. Kalau begitu diam. Saya suruh diam. Kalau gitu di mute. Saya tidak bisa bahasa binatang. Maaf ya. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak terpengaruh sama sekali dengan sihir. Kenapa? Justru dia tahu kalau dia sedang disihir. Artinya dia sadar kalau dia disihir. Tidak terkena sihir dia. Orang yang terpengaruh oleh sihir itu, contoh, saya disihir supaya bercerai dengan suami. Ketika saya bercerai dengan suami, artinya saya terpengaruh oleh sihir. Tujuan Yahudi itu menyihir Nabi Muhammad, ingin menghilangkan kemuliaan dari diri Nabi Muhammad, supaya dia mengada-ada. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu karena dia diberikan perlindungan oleh Allah, karena dia orang beriman seperti yang Allah katakan. Jadi sihir tidak mempan kepada baginda, sehingga baginda akhirnya mengajarkan cara menangkal sihir. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian ingin terbebas dan terlepas dari sihir, maka bacakan 3 kul. Jadi justru Rasulullah ajarkan cara untuk melepaskan diri dari sihir. Baru ini orang hebat. Tapi kalau ada orang yang diklaim, ada seseorang yang dikatakan,
Kami mengikuti dia karena dia juru selamat. Tapi tutorial menyelamatkan diri dari manusia bisa nggak diajarkan? Tidak, karena dia mati konyol. Macam mana kita mau percaya dia juru selamat? Ya, ini konyol. Tapi dia bangkit. Tapi Dia bangkit apa urusannya dengan kau? Dia bangkit itu apa urusannya dengan kau? Waktu dia bangkit siapa yang dia bawa ke surga? Mengalahkan maut. Daripada nabimu Oke. mati nggak bangkit-bangkit. Ya, Yesus mengalahkan maut. Butuh 3 hari Tuhanmu mengalahkan maut. Lebih hebat nabiku daripada Tuhanmu. Nabiku cuma sepersekian detik mengalahkan sihir. Tuhan kau 3 hari mengalahkan maut. Lebih hebat siapa? Nabiku. Satu bulan nabimu kena sihir. Ya. 1 bulan. Oke, berarti lebih hebat mana? Nabiku atau Tuhan kau? Tuhan saya Macet. datang menyelamatkan. Tuhanmu berapa Tuhan hari saya butuh datang mengalahkan maut? Berapa hari Tuhanmu butuh waktu mengalahkan maut? Macet. Suaranya putus-putus. Tuhan, boleh kau pura-pura Suaranya putus-putus. putus-putus, Rifa. Kau sudah bilang kau putus-putus, padahal di sini lancar. Kau bilang Tuhan kau hebat. Tuhan kau yang hebat itu butuh waktu 3 hari untuk mengalahkan maut. Ah, Lebih hebat sekarang, saya daripada Tuhan ini kau. Ya, ada kau lagi tahu, satu. Ya. Diam Ada di bawah, lagi- di bawah, ada di bawah. lagi Saya satu. tidak mau bicara Di dengan Al-Quran. binatang ya. Cara ciri Di binatang Al-Quran. adalah tidak Ada lagi. memahami bahasa manusia. Itu ciri-ciri binatang. Ciri-ciri hewan adalah ketika kita pakai bahasa manusia dia tidak mengerti. Saya tidak bisa bicara dengan orang seperti itu. Kenapa? Saya tidak mau membuang energi dengan. Ya, sabar-sabar Jack ya. Dengar baik-baik. Nabi Muhammad SAW dia mampu selamat dari sihir. Kalau dia adalah manusia biasa, tapi kalau Tuhan mampu mengalahkan maut, tapi butuh waktu 3 hari. Hei, Tuhan itu bukan mampu mengalahkan maut. Tuhan itu mampu mencabut nyawa kau. Kalau Tuhanmu butuh waktu 3 hari mengalahkan maut, kau berdoa hari ini 3 hari kemudian kau dijawab, ngapain kau punya Tuhan begitu? Hari ini kau mau diperkosa orang, Tuhan tolong selamatkan saya. Tunggu kau selesai diperkosa 3 hari baru Tuhan kau tolong. Kenapa? Karena Tuhan kau saja mengalahkan maut butuh 3 hari berjuang dulu. Kalau nabiku berjuang wajar karena dia adalah seorang manusia. Butuh proses bagi dia untuk mengalahkan apapun karena dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan kau itu 3 hari baru mengalahkan maut. Kau bilang lebih hebat daripada nabiku. Nabiku saja bisa mengajarkan cara melepaskan diri dari sihir. Jangan menertawakan diri kalian. Jangan tertawa, Paulus itu menertawakan Yesus. Karena orang Kristen itu memamerkan Yesus di hadapan saya membandingkan dengan nabi saya. Kalau nabi saya itu hebat, kenapa? Karena dia sebagai seorang manusia tanpa kekuatan ilahi, Pak Ulis. Dia tidak perlu punya kekuatan ilahi. Cukup Tuhan saja yang diandalkan untuk menyelamatkan dia. Dia bisa terbebas dari sihir. Dia bisa terbebas dari kejahatan orang. Ya, jangankan setan dalam dirinya pun dia bisa islamkan loh, nabi saya loh. Yesus jangankan mengkristenkan orang Yahudi, mengkristenkan iblis saja dia tidak mampu. Sorry. Yesus jangankan mengkristenkan iblis, mengkristenkan orang Yahudi saja dia tidak mampu. Kalau Nabi Muhammad jangankan mengislamkan 1,8 miliar penduduk bumi, setan dalam dirinya pun dia mampu islamkan. Kenapa? Kecenderungan yang ada pada dirinya untuk ingkar kepada Allah tak lagi ada karena dia mampu kendalikan. Inilah orang yang beriman yang hebat. Ada setan dalam lubang hidung Unirifa. Tapi Unirifa seharusnya bisa itu maki-maki Hayaka, maki-maki itu si roti bakar tadi. Tapi Unirifa tidak lakukan. Unirifa bisa mengendalikan setan dalam lubang hidungnya. Berarti saya lebih hebat daripada kalian. Kalian sedihnya adalah punya Tuhan dalam diri kalian. Tapi Tuhan kalian sendiri tak mampu mengendalikan kalian. Karena kalian dari tadi mengaku tak bisa buktikan. Tapi kalau ada Tuhan, butuh waktu 3 hari mengalahkan maut. Macam mana mau dikatakan Tuhan? Silakan. Saya minta maaf Pak Ulis kalau ada diksi saya yang mungkin tidak Pak Ulis senang dengarkannya, tapi ini bukan Pak Ulis, tapi itu buat 2 tamu saya tadi ya, bukan buat Pak Ulis. Pak Ulis, boleh masuk dikit aja. Pak Ulis, izin ya sedikit aja. Saya merasa keberatan kenapa kalian bandingkan Nabi dengan Tuhan loh. Tidak apple to apple. Cek lagi ke pernyataan kalian. Kalian sedang membandingkan seorang manusia dengan Tuhan. Yesus yang Tuhan dibandingkan dengan Muhammad yang manusia. Itu benar-benar gak bagus loh.
Itu Ti yang saya saya sekarang. Lanjut. menjawab ya. Aku pamit mandi dulu nih ya Uni ya. Makasih banyak Uni udah naikkan aku di sini. Makasih banyak Uni. Siap. Sehat-sehat selalu nih. Pak Ulis, saya minta maaf ya kalau narasi saya kepada Hayaka dan orang Kristen yang tadi itu justru menyakiti Pak Ulis, karena biasanya kalau Kristen itu dilempar satu orang Kristen, semua Kristen itu kena, karena memang kalian sama begitu ya. Maaf ya Pak Ulis ya. Bapak Uni bebas melakukan. Kalau aku, Tapi saya kalau percaya aku, Pak Ulis orangnya humble orangnya. Uni bebas. Kalau ada saya Uni mau bikin apa saja bebas. Tidak, Sudah. saya tidak mau menyakiti hati Pak Ulis. Semua bebas, mau seks bebas, semua bebas dia. Di Islam bebas. Nah, ini Kristen nih. Ini Kristen nih Pak Ulis. Aku pamit dulu. Aku pamit. Ya, ini orang Kristen Pak Ulis ya. Kalau orang Kristen yang sudah kesurupan sama Holy Ghost itu memang tidak ada lagi kemanusiaan dalam dirinya gitu. Mau bicara sembarangan gitu ya. Saya kembali kepada seluruh Kristen, jangan ajak saya pakai bahasa anjing. Saya tidak bisa pakai bahasa anjing, saya manusia. Saya bukan manusia ke anjing-anjingan, saya manusia yang mempertahankan kemanusiaan saya dan mengajak kalian menjadi manusia karena saya berusaha memanusiakan manusia. Kalau kalian senang berbahasa menggunakan bahasa hewan, jangan sama saya bicara, cari komal Kristen atau gereja. Saya minta maaf kepada kalian umat Kristen yang senang menjadi anjing, 100% anjing, 100% manusia. Jangan ada di komal saya ya. Komal ini kita tidak mau kotori. Komal ini saya jadikan tempat edukasi. Biar Jack belajar sebagai orang yang belajar, biar yang lain juga ikut belajar. Kalau kalian layak mengajar, saya kasih kesempatan ya. Saya sekali lagi kepada saudara-saudara Kristen yang naik ke atas, jangan bicara pakai bahasa anjing ya. Saya enggak ngerti, enggak paham Bunda nak ya, enggak paham Bunda. Pakai bahasa, kalau kalian pakai bahasa Inggris masih saya terima. Can you speak English please? With me with English. We talking with English is okay. Kalau pakai bahasa Thailand, sawadikap, bolehlah sikit-sikit saya bisa sawadikap, capcay, kuracay, bisa. Kalau pakai bahasa Spanyol, Buenos Dias, bolehlah. Jangan pakai bahasa anjing. Saya tidak paham, saudaraku, ya. Pakai bahasa Arab boleh, masih boleh sedikit. Itu pun kalau kalian paham. Jangan kalian tidak paham, pakai pula bahasa Arab, nanti malah mengganggu, ya. Oke, Jack, tadi ada yang mau disampaikan, Jack, sebelum saya naikin lagi yang non-muslim di bawah. Iya, yang tadi, maksudnya yang tadi menyampaikan apa namanya, mau menyamakan dengan Tuhan itu untuk saya itu levelnya berbeda. Level yang maha kuasa itu berbeda dengan manusia. Ya, berarti Jack tidak seperti yang disampaikan Pak Angon. Jack juga tahu bukan Jack yang dimaksud Pak Angon, tapi yang dimaksud Pak Angon adalah Hayaka dan juga orang roti bakar tadi. Karena si roti bakar dan Hayaka tadi sedang menyetarakan Nabi Muhammad dengan Tuhan kalian walaupun tidak setara. Kenapa? Jangankan setara dengan Nabi Muhammad, dengan batu Hajar Aswad aja kalah mulia loh. Ya, dengarkan saya baik, ini bukan penistaan tapi ini keyakinan loh. Batu Hajar Aswad itu tidak pernah terkutuk. Yesus itu pernah terkutuk. Mana lebih mulia, Yesus atau batu Hajar Aswad? Itu tidak pernah Jujur. Ya, Angga dimik dulu. Saya ulangi sekali lagi, jangankan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan batu Hajar Aswad saja secara fungsi, Yesus itu di bawah batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad cukup dicium, seluruh dosa diampuni. Yesus sudah ditombak, sudah didista, sudah dihina, tidak mampu mengampuni dosa, menghujat Roh Kudus. Maka lebih mulia siapa dibanding batu Hajar Aswad kalau Yesus? Tentulah jauh. Makanya tidak cocok dibandingkan dengan Nabi Muhammad dalam kaidah esensial. Karena Nabi Muhammad itu secara pria dia bertanggung jawab. Yesus bertanggung jawab nggak secara pria? Nabi Muhammad tidak perlu jadi ilahi, tapi dia bisa melakukan banyak hal yang di luar kapasitas manusia biasa. Nabi Muhammad selalu dilindungi oleh Allah, dilempar kemudian, tapi bukan berarti dia tidak ada ujian karena dia adalah manusia, karena Allah menciptakan manusia untuk diuji. Begitu. Tapi kalau Yesus diujinya sama iblis, ya, sudah diuji iblis, gagal pula sebagai pria sejati karena tidak menunjukkan indikator sebagai pria sejati. Ya, begitu. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai manusia aja dia tidak layak disandingkan dengan Nabi Muhammad. Ini bukan saya merendahkan Yesus kalian, tapi saya sedang membuka fakta keyakinan kalian yang selalu merendahkan Yesua. Saya sebagai orang Islam itu meninggikan Nabi Isa. Begitu. Jadi kalau kalian Kristen fokus kepada pembicaraan, mohon maaf, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tidak bisa saya ajarkan bahasa Indonesia. Kita pakai KBBI saja, oke?
Paham ya? Begitu, semoga dipahami. Jack ini seorang pembelajar. Saya tidak izinkan Jack mengajar di komal saya karena dia masih belajar. Jadi ketika saya suruh dia bicara bukan porsinya mengajar, tapi porsinya untuk menyampaikan pandangannya biar saya luruskan nanti kalau dia salah dan keliru. Ya, jadi saya naikin orang itu tidak sembarangan teman-teman. Yang Islam di bawah, yang tidak ada kapasitas dan tidak ada kepentingan, tidak ada pertanyaan, jangan naik, di bawah saja. Ya, saya punya limitasi terhadap komal saya. Oke? Saya izinkan kalian naik, tapi konteksnya harus ada manfaat di komal ini. Begitu. Ya, tolong diposting ulang teman-teman dan jangan lupa bergabung dengan fans club. Posting ulang teman-teman supaya komal saya ini juga FYP. Saya lihat saya memang kurang iklan ya terhadap komal sendiri. Kalau saya lihat teman-teman yang lain itu dia pintar iklan. Posting ulang teman-teman. Buat teman-teman Kristen, tidak masalah kalian tidak berilmu. Karena komal ini bukan hanya untuk orang berilmu, tapi untuk orang yang mau diajak berpikir, mau diajak merenung, mau diajak jujur. Ya, bukan orang. Kalau kalian sudah berilmu, kalian nggak perlu naik ke sini lagi. Berarti kalian sudah paham ngapain belajar ke saya. Ya, Jack ini saya biarkan di atas karena dia masih belajar. Kalau dia sudah berilmu, nanti dia buka komal sendiri, sudah mengajar. Jangan saya lagi yang mendampingi dia. Ya, begitu. Buat kalian yang mau belajar, silakan naik. Halo, silakan Arisman, perkenalkan nama dan agama dan tujuan naik ke sini. Yang mau mengajar pun saya kasih naik kok, asal kapasitasnya jelas. Halo Saur Sepuh, perkenalkan nama dan agama. Selamat sore. Sore bro, agamanya apa bro? Kristen saya. Oke, buka kamera bro. Saya di lahan lagi pantau ini. Oh, boleh. Oke, ini pertama sekali, silakan buka dulu untuk biar kalau misalkannya kesulitan buka sebentar, nanti boleh tutup kalau memang bermasalah, tapi kalau tidak apa-apa begini saja lebih bagus karena kita bicara agama. Tidak kelihatan kan ini? Oke, tapi bisa ya, bisa diskusi begini. Oh, boleh. Oke. Nah, Saur Sepuh nama aslinya siapa? Biar saya hargai nama pemberian orang tuanya. Kalau tidak John. mau juga tidak apa-apa. Oke, Bang John, salam kenal, selamat datang. Oke, Bang John, salam kenal, selamat datang di komal saya. Komal ini adalah tempat diskusi dan edukasi tentang iman, lintas iman tepatnya. Bang John, di sini ada dua hak yang saya berikan kepada Bang John. Satu, abang boleh belajar dan bertanya saja, atau abang boleh mengajar asal dengan data. Abang John mau ngapain di sini? Silakan. Oh ya, mungkin saya agak sedikit menjelaskan arti Kristen bagi kami begitu. Saya aslinya Timur Leste, Mbak. Oke, salam kenal. Bang John, kalau menjelaskan arti Kristen menurut abang, ini dapat dari Bible atau dari ajaran gereja? Izin? Oh, kita sesuai dengan tradisi yang ada gitu. Oh, berarti ini tradisi ya, berarti ini doktrin. Oke. Tapi kalau bisa Bang, maaf ya sebelumnya, saya dengarkan penjelasan abang berkenaan itu, tapi nanti abang saya tanggapi. Jangan terganggu kalau saya tanggapi ya, karena saya pembelajar Bible. Oh, enggak apa-apa, saya di sini juga butuh belajar Oke. maksudnya. Siap, bagus. Silakan saya kasih waktu maksimal 2 menit untuk menjelaskan arti Kristen menurut Bang John. Silakan. Tambah gini ya, maksudnya kita pada umumnya orang Kristen di Timor Leste, kita itu toleransinya kuat gitu. Maksudnya kita beranggapan bahwa selain daripada Kristen Katolik, kita di sana kan Itu musiknya mayoritas. dimatikan dulu Bang. Bang, ada musik tolong dimatikan dulu biar tidak copyright. Oke, Dimatikan. oke. Ada musik, oke. Biar kondusif kita diskusi. Terus, Oke, silakan lanjut. Saya Sana izinkan Bang John tidak buka kamera karena tadi dia sudah tunjukkan wajahnya ya dan sudah terdokumentasi di live streaming kita. Boleh, karena dia lagi dalam keadaan susah tidak ada handset. Supaya lebih bagus dia diskusinya suaranya jelas, nggak apa-apa dia tutup kamera biar handphonenya didekatkan ke mulutnya ya. Kita kasih dia toleransi. Oke, Bang John, silakan Bang John. Tapi nanti kalau abang naik lagi ke room saya buka kamera kita diskusi pakai buka kamera ya. oh boleh. Saya juga Silakan. mungkin waktu Karena ini makan- kesempatan ini pertama sekali nggak apa-apa lah. Saya kasih toleransi. Silakan Bang John. Jadi gini Mbak, kita di Timor Leste pada umumnya, kita itu mayoritasnya Kristen Katolik. Tapi kita di sana, saya sering mengikuti juga perdebatan antara perbedaan agama gitu. Cuma yang sangat disayangkan kita di sana itu toleransi kita tinggi gitu. Misalnya contoh kaum Muslim gitu. Di sana misalnya dari Jawa, dari daerah lain ke sana, mungkin cari apa di sana kan jual-jualan di sana. Di setiap hari rayanya, misalnya kayak Lebaran, kita mendukung gitu. Nggak ada kayak perbedaan di sana. Padahal kita mayoritas. Artinya ini sebuah contoh
kenapa kita yang di Indonesia saja selalu perdebatkan perbedaan ini gitu. Saya tanya Anda ada berada di mana sekarang? Posisi lokasi Anda sekarang ada di mana? Saya di Kalimantan ini lagi merantau. Oke, apa ada di Kalimantan orang Islam yang menyerang orang Kristen yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri? Enggak ada. Oke, jadi tidak relevan penjelasan Anda bahwa Timor Leste itu negara toleransi. Kenapa? Nggak perlu ke Timor Leste melihat toleransi. Sumatera Barat itu adalah kampung halaman saya. Ada orang Kristen yang dibunuh karena Kristen. Oh, Apakah enggak, orang Kristen sebentar. Ya, ya. Saya paham maksud Anda, tapi saya harus jelaskan. Tidak perlu mengatakan Timor Leste itu sebagai contoh daerah toleransi karena Sumatera Barat yang dituduh tidak toleransi saja tidak pernah membunuh orang Kristen karena mereka Kristen. Jangan mengatakan seolah-olah bahwa di Sumatera Barat daerah mayoritas Islam itu orang Kristen nggak boleh jualan. Orang Kristen tidak boleh bersosial, tidak, itu bohong, itu tidak relevan, ya. Tidak perlu menggunakan kata-kata daerah Timor Leste. Anda kalau datang ke Jawa Barat ada orang Kristen yang tidak dilarang jualan gitu, tidak ada. Ada di Sumatera Barat orang Kristen di luar dilarang berhidup sosial, tidak ada. Yang dilarang itu apa? Dilarang itu adalah mengajarkan agama Kristen kepada kami yang sudah beragama. Kekhawatiran kami itu. Nah, jangan kita membanggakan satu daerah seolah-olah daerah lain tidak sama seperti itu. Ternate itu kerajaan Islam. Apa Anda pikir tidak ada gereja di Ternate? Saya pernah 1 tahun tinggal di Ternate loh. Ada 3 gereja yang saya lewati setiap hari itu kalau saya lagi jalan sore itu. Jadi Ternate kerajaan Islam. Mika disuruh hapus dulu. Naik lagi kalau sudah ini. Jangan pakai sesuatu yang terlihat merokok ya. Jadi saya sepakat dengan Anda. Kita itu harus toleransi. Tapi berdebat itu tidak menciderai toleransi karena berdebat itu adalah hak. Sebagai orang beragama kita boleh mendebat orang lain yang keliru. Karena apa? Undang-undang kita mengizinkan itu. Dalam Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga, kalau Anda orang Indonesia, walaupun Anda tinggal di Timor Leste, ya, Jack di mute dulu, ya. John di mute dulu biar tidak terganggu ucapan saya, bisa kalian dengarkan ya. Toleransi itu dari kata tolerir ya. Toleransi itu bukan berarti mendukung, artinya salah itu. Islam tidak pernah wajibkan kami umat Islam mendukung kalian menyembah manusia loh. Tapi kami diperintahkan untuk membiarkan kalian karena la ikraha fiddin. Diskusi itu hak, debat itu hak. Siapa bilang debat ini jahat? Tidak semua debat itu jahat, sama seperti tidak semua perang itu jahat. Kalau Indonesia tidak memerangi Belanda, mereka tidak bisa merdeka. Tidak bisa kita merayakan 17 Agustus. Artinya tidak semua peperangan itu jahat. Peperangan jahat itu adalah orang yang niat untuk berperang, menguasai orang lain dan menjajah orang lain, itu jahat. Tapi kalau untuk melawan orang lain yang jahat itu bukan kejahatan, itu membalas, itu melawan. Jangan salah arti di sini, ya. Begitu brotherku John. Dan kita lanjut kepada tema kita. Tolong definisikan arti Kristen seperti yang Anda janjikan ke saya. Bisa ditanggapi gitu. Nah, ini akhirnya kita tidak menyentuh substansi diskusi kan? Kalau Oke, arti Kristen itu setahu saya adalah pengikut Kristus, simple gitu. Nggak usah kita berbelit-belit kemana-mana. Yang Anda bicarakan itu bukan substansi diskusi, tapi Anda membaca situasi kondisi dan membandingkannya. Dan itu tidak perlu di komal ini. Karena kalau itu yang terjadi, justru saya bisa tunjukkan betapa banyak kejahatan umat Kristen sepanjang sejarah. Nanti Anda bahaya nanti. Ya, Jerman itu adalah negara kantong Kristen Protestan, tapi Jerman adalah negara yang menyebabkan Perang Dunia Kedua. Mau dikatakan Kristen jahat? Akan tidak kan? Jangan begitu. Dubai Emirat Arab itu adalah mayoritas Islam. Orang Kristen yang kaya itu lebih senang meletakkan uangnya di Dubai loh. Jadi kita nggak bahas itu, karena kalau kita bahas itu nanti subjektif. Kita akan saling membela nanti, dan kita tidak bahas itu. Kita bahas ajaran. Nah, Bro John, saya berterima kasih kepada orang Kristen yang ada di Timor Leste yang menghargai saudara saya Islam. Sebagaimana saudara saya Minang kemarin membuatkan rendang untuk korban di NTT. Saya mencintai saudara saya Minang yang membuat rendang untuk diberikan kepada saudara kita Kristen di NTT yang terdampak bencana. Ya, apakah mereka melakukan karena agamanya? Tergantung kepada mereka. Apakah karena mereka melakukan karena nampak di TV? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bahas itu. Kita nggak tahu itu. Tapi kita di sini menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu ada faktanya. Ya. Begitu. Saya di sini mengedukasi, bukan membiarkan orang membiarkan satu diksi. Langsung ke fokus pembicaraan. Apa yang Anda pahami tentang Kristen? Itu saja langsung ya. Jelaskan kepada kami. Silakan Bro John. Langsung saja ke situ. Tidak usah bertele-tele ke sana ke sini. Anda kan tadi silakan. Apa definisi Kristen menurut Anda? Penjelasannya Bu Bunda.
sedikit paham kan dari tadi kan minta belajar juga kan di sini gitu maksudnya. Ya, mantap. Sedikit Saudaraku, mengerti. ya. Tepuk Ya. tangan buat saudaraku ini. Silakan, brother. Brotherku ingin menjelaskan definisi Kristen kepada saya siap dengarkan. Silakan. Mungkin 2 waktu menit. saya ini lagi mepet juga ini kebetulan di lahan lagi awasin lahan juga mungkin nggak terlalu banyak waktu juga ini. Oke, boleh silakan. Sekian mungkin bisa turunin saya pamit ya. Makasih banyak buat Oke. masukannya gitu. Sehat Ya, selalu siap. Bunda. Ya salam Sama-sama. banyak. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, mau ditanggapi, silakan naik lagi ya. Oke, Saya Bunda. memberikan tiket VIP kepada saudaraku Kristen yang mau belajar. Saya senang mendengarkan itu. Karena saya tujuan saya hadir ini memang mau untuk mengajak berpikir ya. Oke, John, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman, buat kalian yang ada di Timur Leste, saudaraku Kristen. Terima kasih sudah memperlakukan saudara kami Islam dengan cara baik di sana. Ya, terima kasih banyak, saudaraku Katolik. Ya, Oke, selamat sore. Terima kasih Bang Saud. Ya, ya. saya Oke, John. sebenarnya mau menanggapi tapi biar sudah dia mau turun jadi. Ya. Oke. Jadi, ya silakan mau turun ya boleh. Turunin saya dulu Bunda. Oke. Silakan. Saya turunkan. Terima kasih. Oke, saya pertegas lagi ya. Islam itu bukan agama yang menilai karena seseorang itu beretnis apa, bernegara apa, bergender apa, tidak. Islam itu tidak mengajarkan kita mengeneralisir. Mentang-mentang ada orang Timur Leste baik, bukan berarti seluruh orang Timur Leste itu baik. Ya. Mentang-mentang ada orang Minang baik, bukan berarti sama dengan ada orang Minang yang baik. Itu tidak sama dengan arti seluruh orang Minang itu baik. Ada orang Timur Leste baik, bukan berarti seluruh orang Timur Leste baik. Kita fokus kepada kenapa dia baik, apa yang menjadi asbab dia baik, itu boleh kita bahas. Begitu kita tanyakan kepada mereka, kenapa Anda baik? Oh, karena saya memang pengen dianggap baik sama orang. Oh ya sudah. Oh, karena saya membaca dalam kitab saya, berarti Bible menjadikan dia baik. Oh, saya baca dalam kitab saya, dalam Bible, saya diperintahkan untuk baik kepada orang Islam. Berarti menurut gara-gara Bible dia jadi baik. Baru kita bahas di mana itu tertulis ayatnya begitu, biar kita ikuti juga. Tapi kalau tidak ada ayatnya kalian bilang kami baik karena Bible, itu kan cuman klaim. Bukan berarti kalian baik karena Bible. Kan begitu. Paham ya? Semoga dipahami. Oke. Joni Sikumbang. Ya, kita sapa dulu nih. Joni Sikumbang. Halo, selamat malam Joni. Bang Joni. Izin saya turunkan ya Bang ya, karena tidak ada jawaban. Bang Wahyu Ya, Aster. jadi saya mau menanggapi sedikit dari pembicaraan tadi. Ini yang bagi saya ini. Sebelum saya menyampaikan apa yang nanti saya sampaikan, mohon maaf atas nama akun saya. Ya, Mohon nanti maaf. ganti ya. Jack nanti ganti nama Saya sudah ya. bilang, nanti saya ganti. Kapan sadat Jack? Nama itu ya Kapan sadat? kemarin. Privasi. Dia tidak mau bahas itu. Itu Privasi saya tidak dia. bahas, itu privasi saya. Jadi yang saya menanggapi tadi pembicaraan tentang berbicara tentang tradisi. Jadi tradisi Protestan dengan Katolik ini agak berbeda, makanya kebingungan di situ. Jadi dia setara, Katolik punya itu dia setara, dia rata. Jadi dia samakan tradisi itu dengan agama itu sama-sama jalan. Jadi dia rata-rata begitu. Tapi sebenarnya itu tidak boleh, tradisi manusia itu jangan digabungkan dengan Ajaran Tuhan. ya ajaran Tuhan. Ya. Nah, di Kita situ nanti keliru, Jadi Betul. Protestan pun juga begitu. Protestan punya juga begitu. Tapi ada perbedaannya begini. Bible-nya di atas, tradisinya di bawah. Tapi makanya saya bilang kalau di saya yang tradisinya di bawah, Bible-nya di atas. Jadi di situ kan Bible duluan Makanya saya daripada tadi mau- tradisi, ya kan? ya, makanya tadi saya mau tanya, dalam konsep tradisi itu
apa saja yang mau digabungkan. Ini siapa ini? Diam dulu. Eh, di dalam konsep tradisi itu apa yang mau disamakan dengan ajaran-ajaran agama. Begitu. Karena di dalam tradisi itu kan ada yang namanya upacara, merayakan sesuatu yang bukan dari agama. Contoh. Ya, intinya beda, Contoh, Jack. Miss. Tradisi dengan ajaran Tuhan itu beda. Ajaran Tuhan itu Ya, harus contoh. dijadikan tradisi, tapi tidak semua tradisi itu ajaran Tuhan. Ya, makanya saya bilang contoh hari ulang tahun itu kan sudah masuk dalam tradisi. Pintar, Nah, Jack. Pintar. merayakan kelahiran itu juga sudah ulang tahun, terus Tradisi. hari-hari Natal itu kan sudah tradisi. Makanya saya mau bertanya, sampai hari ini ayat mana yang tertulis di dalam Bible itu Tidak tertulis ada. tentang Itu tradisi itu karangan manusia, tidak ada. Itu ajaran manusia ya. Makanya Yesus berkata, makanya saya berani mengatakan umat Kristen tersesat karena Yesus yang berkata, percuma kalian beribadah kepadaku karena ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Natal itu ajaran manusia, tidak pernah diajarkan Yesus. Selagi umat Kristen masih Natal, sesat. Selagi umat Kristen masih pemahamannya Tritunggal, sesat. Selagi umat Kristen masih mengikuti ajaran Bapak Gereja, Bible itu sesat. Tapi kalau umat Kristen sudah mengikuti perkataan Yesus, ya dia berarti sudah lurus. Ya, begitu. Dan pada akhirnya hanya Islamlah yang betul-betul mengikuti perkataan Yesus 100%. Begitu. Silakan. Oke, Ya, silakan. kita sapa dulu. Ari 09. Jadi saya turunkan Bang ya, tidak ada jawaban. Buat teman-teman yang baru naik, silakan mohon 3 kali saya memanggil, mohon dijawab ya. Kalau enggak, tidak saya turunkan. Zaka, jadi saya turunkan ya. Rizka, izin saya turunkan. Fiza. Oke, buat teman-teman yang Kristen mau naik, tadi ada yang mau meminta naik, ketik 3 biar kita jambak gampang di sini ya. Ini banyak kali permintaan di bawah ini, mau bertanya bersama Unirifa boleh ya, diskusi boleh dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Unirifa tadi. Silakan bagi teman-teman. Mau Mika dikit. Ya, Ya, silakan, sebelumnya lanjut. Pak Angon dengan Mika ambil alih room ini, saya mau izin dulu ya. Silakan pakai room ini yang baik, jangan sampai room saya dijadikan tempat chaos. Saya tidak terima kalau ada debat kusir ya. Buat moderator jangan naikkan orang yang sudah terbiasa debat kusir, baik dari kalangan Kristen maupun dalam kalangan Islam ya. Saya tidak sediakan tempat. Saya sudah bilang formal saya khusus edukasi. Saya izin dulu untuk beberapa menit buat yang di YouTube semuanya ya. Mohon maaf tadi yang di YouTube Mesia X Unirifa tadi banyak sekali terputus dikarenakan signal saya bermasalah. Jadi buat teman-teman yang di YouTube saya minta maaf ya. Buat kalian yang ingin diskusi lanjut silakan lanjut dengan Mika dan juga Pak Angon. Dan buat Pak Angon sama Mika dikondusifkan seperti yang saya kehendaki, bahwa room ini bukan tempat chaos. Kalau ada orang Kristen yang sudah mulai chaos diturunkan aja. Ya, saya tidak tertarik berdebat dengan orang awam. Saya tertarik untuk meluruskan cara berpikir kalian yang keliru ya. Yang non muslim silakan naik, ada Mika, ada Pak Buda Angon. Nah, Jack kapasitasnya bukan pengajar. Jack tidak dimintai pengajaran darinya, tapi Jack ini sedang belajar. Jadi apa yang dia pikirkan itu disampaikan boleh ditanggapi oleh orang-orang yang lebih paham daripada Jack. Ya, saya tidak memberikan orang yang belum sampai pada masa dia mengajar untuk mengajar, tidak. Saya tidak izinkan Jack untuk berdebat di sini ya. Tidak ada orang Kristen yang diizin, tidak boleh ya. Di sini tempat Jack untuk menimba ilmu begitu. Silakan Mika dan Pak Angon, saya tinggalkan room dulu. Yang di YouTube saya ini dulu ya, close dulu. Sebelum Utina jauh, mungkin ini izin dijelaskan juga oleh Utina nanti ya. Jadi kemarin teman-teman ada tantangan atau ajakan lah dari sesepuh Kristen. Jadi kemarin teman-teman ada tantangan. Pak Andro saya mute dulu Pak ya. Bentar Bapak mute Pak Andro. Bentar, biar nggak double. Jadi gitu ya. Saya minta kepada Utina khususnya Pak Bunda Gembala, Bunda Ripa untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Jadi kemarin kami dapat tantangan dari sesepuh kekristenan untuk adakan adanya debat atau diskusi yang lebih epik lagi. Jadi saya mungkin mengajak teman kekristenan ada 1.900 ya,
yang menonton, ketika kalian merasa punya kemampuan untuk berdiskusi secara epik, secara baik, secara benar, maka Anda hubungi ketua Anda. Biar nanti kami pun mempersiapkan siapa yang layak berdebat dengan kalian atau berdiskusi dengan kalian dari pihak kami. Ya. Adapun saran teman-teman secara umum meminta kalau bisa ya tetap aja di TikTok. Saran teman-teman dari Muslim. Ya. Tentunya sampaikan Anda, silakan Anda hubungin namanya Kaisar Agustus dengan Pak John Timothy. Itu sesepuh Anda di kekristenan yang mengharapkan ada diskusi dua belah pihak yang tentunya mempertontonkan nilai edukasi yang baik. Baik bagi agama kalian, baik bagi kami. Utripa dengan apa yang kita lihat ingin diskusi ini lebih beradab, lebih mengedepankan nilai edukasi. Anda bisa melihat ini. Betapa kami langsung membuang orang-orang yang cenderung dia hanya ingin mempermasalahkan sesuatu yang tidak bagus atau kalimat-kalimat yang tidak bagus. Dan ini mungkin kalian ingin banyak di antara teman-teman yang ingin berdiskusi. Maka silakan Anda hubungin orang-orang yang Anda anggap ya adalah ketua bagi kalian atau orang sepuh dia kalian. Walaupun saya juga agak meragukan apakah si Kaisar nanti akan mampu mengadop kalian, saya meragukan. Kalau toh mungkin ada ingin diskusi lebih baik lagi, bisa hubungin Utripa atau saya atau mungkin Pak Mr. Mika. Ya. Silakan. Pak Angon, saya minta waktu ada diskusi materinya ini dengan ini dan saya siap untuk berhadapan dengan siapapun dari Muslim. Mungkin itu. Jadi nanti kami akan fasilitasi. Ya teman-teman, itu mungkin yang saya tegaskan. Kalau merasa bagian Kristen, silakan hubungin Pak Kaisar Agustus atau Jinto Multi. Minta kepada beliau, Pak saya ingin diskusi, saya melihat ini ada yang slot yang bagus nih. Dari Islam ada Bunda Ripa dan Tante Mika yang siap. Gitu kan, itu diantaranya. Adapun dari Muslim, untuk TikTok, Pak Yonatan, Pak Ustadz Moto udah siap. Ya, andai kan ada dari Muslim, silakan Anda siapkan diri Anda. Pak siapa Mr. Moko ya Mata Moto dengan Pak Yonatan ingin jadi bagian dari Muslim untuk berdebat secara TikTok. Teman-teman yang merasa punya kemampuan ingin bersama mereka silakan ajukan kepada kami dan nanti mungkin untuk fasilitas biar kita minta kepada sesepuh di kekristenan. Itu Tante Mika dilanjut. Ya, terima kasih Pak Angon atas Pak Angon dari Golgota TV telah melaporkan langsung di lokasi ya. Jadi saya di sini di stasiun dan menyampaikan kepada teman-teman yang mau diskusi dengan kami silakan minta permintaan. Kita di sini permintaan dari hostnya adalah diskusi dengan santai, tanpanya ada penghujatan dan adanya bully terhadap diri sendiri. Itu yang poin penting. Bagaimana kita memberikan edukasi ini menjadi lebih baik dan lebih terarah, sopan dan santun. Tanpanya ada penghujatan satu sama yang lain. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau minta permintaan silakan diketik 3 biar saya jambak dari atas ini. Kalau kalian ingin bertanya silakan bertanya. Kalau kalian ingin ditanya kami akan bertanya atau kita saling diskusi satu sama lain. Syaratnya buka kamera, tunjukkan data. Begitu ya, jelaskan kapasitas Anda sebagai apa. Syaratnya itu. Bagaimana caranya ketika kemarin itu kita di dalam komalnya Bang Pastor Loading, kita didatangi oleh guru-guru kita didatangi oleh ustadz-ustadz kita, Ustadz Nababan, Ustadz Christian Tarigan, dan Ustadz Dery Sulaiman, memberikan wejangan yang terbaik buat kami sebagai apologet Islam, dan ini menusuk ke dalam hati saya, dan saya mulai berpikir mulai saat hari ini, saat itu juga saya akan menjadi apologet yang terlembut, tersopan, tersantun sepanjang masa. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Kita cari dulu ya Pak Angon ya. Pak Angon aja lah ya, aku lagi ini sama Pak Angon aja, aku moderator aja Pak Angon. Ini udah mau maghrib di sini. Sok lanjut. Anta aman. Tapi nggak ada loh Oten. Kenapa ya kalau aku ada di komal orang tuh Oten tuh nggak ada yang berani ya. Dimanapun kalau aku naik di komal manapun nggak ada Oten yang berani naik. Langsung hilang dari layar. Aku pun nggak bisa juga lama. Itu merek itu kan mestinya tidak sepan dan kayak bagaimana ya, tidak punya, tidak mampu untuk bertentangan gitu. Nah ini bedanya Islam dengan Kristen Bang Jack ya. Islam karena mereka yakin dengan agama mereka akan berusaha. Contohnya aku ketika orang Kristen mempelintir ayat Al-Quran, aku berusaha naik untuk menjelaskannya dengan membawakan data. Kalau kami umat Islam itu bertanggung jawab kalau buka komal. Kami naikkan mau dia penghujatan, tapi sebelum dia melakukan penghujatan udah nyampe di bawah duluan. Nah saya membalasnya dengan ribuan, tapi dengan data, hujatan dengan data gitu loh. Dengan fakta yang terjadi, bukan menghujat jadi menceritakan apa yang terjadi kepada Tuhan mereka yang ada buktinya tertulis
fakta sejarahnya, fakta yang ada yang diceritakan selama ini. Nah ini kalau cara saya seperti itu, bukannya memaki-maki, bukan mengatakan ini yang tidak sesuai fakta. Nah bagi kalian-kalian Kristen yang di bawah, kalau mau naik silakan naik ke atas, minta permintaan atau ketik 3 biar kita bisa gampang jambaknya di sini. Kapan lagi? Orang-orang Islam itu konsisten dengan ajarannya. Orang-orang Islam baik ditanyakan itu kayak kemarin. Ketika kita melaksanakan Apologet Award, itu bermacam suku dan bermacam bahasa ya, orangnya naik ke atas. Ada dari Sumatera, ada dari Medan, ada dari Jawa, ada dari bermacam daerah. Tetapi ketika satu komal tidak berantem masalah denom atau masalah konsep ketuhanan, pokok fundamental di dalam Islam. Tapi kenapa orang Kristen ini yakin saya tidak bisa membuat acara yang sama? Karena ketika mereka berkumpul, mereka akan berantem masalah denom. Karena satu sama lain yang berbeda. Nah ini menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kami contohnya, pergi pun kami ke India, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami tahu itu azan. Pergi kami ke Thailand misalnya, ke manapun kami pergi. Ketika orang mengaji, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kami tahu orang itu mau membacakan Al-Fatihah. Tapi bisa nggak orang Kristen Indonesia pergi ke bangsa tuk-tuk sana yang ngomongnya kayak gini? Kotak dari apa tuh? Bibelnya macam mana isi Bibelnya? Coba aku tanya. Macam mana isi Bibelnya? Coba aku tanya. Ada ya tante ya? Enggak paham. Ada. Itu Ada bangsa tuk-tuk tuh. Aku tato cita tuh. Isi Bibelnya macam mana? Isi Bibelnya coba. Tetapi Islam, baik dia di India, baik dia di Jepang, baik dia di Thailand, apapun di mana dia berada, tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu itu Jack, bahwa itu adalah azan. Ini membuktikan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Pergi pun ke Thailand begitu juga. Sholatullah, sholamullah. Kami tahu itu salawatan. Ke Cina pun kayak gitu juga. Kami tahu. Jadi tidak akan ada keraguan di dalam Islam. Walaupun makan kami beda, warna kulit kami beda, bahasa kami beda, tapi tentang agama kami sama. Tapi kalau Kristen Indonesia masuk ke gereja India, bingung mereka ketika pendeta mereka baca Bibel. Akrean jande abel Yesus acat teragat ini kerabatan terakhir kata sini. Ngerti nggak orang Indonesia tadi? Nggak akan pernah ngerti. Karena bahasanya udah beda. Mungkin terjemahannya pun berbeda. Nah begitu juga ke Cina, ke daerah manapun kita sama perginya. Ini menunjukkan Allah, inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Pembuktinya apa? Penjagaan kitab suci. Penjagaan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Kitab suci, kita ambil di pedoman kitab suci. Kalau seandainya seluruh kitab suci di dunia ini dimusnahkan, yang pertama kali itu timbul adalah Al-Quran, Jack. Bukan Bible. Karena penghafal Al-Quran itu anak kecil umur 3 tahun dah hafal Al-Quran. Ada buktinya. Banyak hafiz-hafiz Al-Quran, apalagi di Indonesia. Bahkan hafiz Al-Quran yang paling terbanyak itu di Afrika sekarang. Ini menunjukkan bahwa inilah bukti Allah menolong agamanya. Bukan kita yang menolong agama, tapi Allah yang menolong agamanya sendiri. Diberikan kecerdasan terhadap orang-orang Islam menghafal Al-Quran. Ditambah lagi bonus, hafal pula Bible lagi. Apa kurangnya lagi? Kalau seandainya orang Kristen kehilangan Bible-nya, minta sama saya. Saya yang akan menimbulkan Bible-nya. Ku kasih ayat pertamanya. Marilah memuaskan birahi hingga pagi menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah sedang melakukan perjalanan jauh. Membawa sekantong uang. Itu ayat pertama yang akan saya kasih kepada mereka. Biar ada isi Bible-nya. Ini Islam. Ini menunjuk. Yang selanjutnya adalah para ulama-ulamanya. Kita lihat ulama-ulama yang betul-betul kafah, yang mu'alaf kafah masuk dalam Islam, kayak Ustadz almarhum Ustadz Yahya Waloni, guru kita. Diwafatkan di bulan yang suci, di tempat yang suci, di hari yang suci, dalam keadaan suci. Beliau berdakwah di bulan yang suci, di hari yang suci, di tempat yang suci, dalam keadaan suci, menyampaikan firman Allah. Ini menunjukkan kemuliaan lagi terhadap Islam. Nah inilah Islam ini yang sesungguhnya. Inilah Islam yang betul-betul agama yang datang dari sisi Allah.
Pembuktian yang selanjutnya bahwa Islam adalah agama yang benar, ajarannya lebih relevan diterima oleh manusia. Bahkan ajaran Islam ini dipakai oleh negara untuk undang-undang Republik Indonesia. Ada nggak negara seluruh dunia memakai undang-undang Kristen, memakai ajaran Kristen untuk dijadikan undang-undang? Ajaran kasih sama musuhmu. Nggak ada penjara lagi, Jack. Ada nggak negara, baik negara Kristen, baik negara Hindu, baik negara Buddha, baik negara Islam yang memakai ajaran kasih untuk diterapkan menjadi undang-undang? Tidak ada. Bahkan hadis di dalam Islam yang selalu dipelintir oleh umat Kristen ini dijadikan film bagi orang Amerika, dijadikan film bagi orang India, dijadikan film oleh orang keturunan Cina. Bahkan hadis yang selalu dipelintir, boleh berbohong untuk menyelamatkan diri. Banyak film-film itu mengajarkan seperti itu. Tapi ada nggak film ajaran kasih? Sedangkan pemainnya Yesus sendiri di sana kasar-kasar filmnya, nggak ada ajaran kasihnya. Udah Yesus sendiri bintang filmnya di sana. Ngobrak-abrik dagangan. Itu cuma artis manusia biasa. Enggak. Pemerannya adalah Yesus, dijadikan Yesus kan? Betul nggak? Kayaknya saya sampai sekarang nonton itu sebagai film karton itu. Sebagai film. Itulah makanya di dalam Islam itu ajarannya lebih relevan, ajarannya diterima oleh manusia, ajarannya diterima oleh semua negara. Banyak agar negara-negara Kristen. Contoh, pelarangan narkoba itu tidak ada dalam Bible. Tetapi larangan narkoba itu adanya di dalam Islam. Adanya di dalam Islam. Larangan narkoba ini ada negara Kristen yang menggunakan. Contoh, hadis Nabi Muhammad SAW, apa kata Rasulullah? Segala sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada dirimu haram. Itu kata Rasulullah. Segala sesuatu yang mendatangkan yang tidak bermanfaat kepada dirimu, kata Rasulullah, haram. Maka tinggalkan. Nah, negara-negara mayoritas Kristen memakai ajaran Nabi Muhammad ini diterapkan ke dalam undang-undang mereka. Narkoba tidak boleh dipakai karena tidak baik untuk kesehatan. Ada nggak dalam Bible? Ada nggak ajaran? Karena di dalam Kristen, segala sesuatu yang haram itu bukan yang keluar dari mulut, tetapi segala sesuatu yang haram itu bukan yang masuk dari mulut, tetapi yang keluar dari mulut. Maka mereka boleh ngisap narkoba. Maka mereka boleh ngisap ganja. Karena itu bukan haram. Yang haram itu yang keluar dari mulut. Berarti kalau ada orang Kristen meludah, dia meludahkan najis gitu ya. Nah inilah Islam ini. Yang selanjutnya, kenapa saya bisa menyatakan Islam adalah benar? Seluruh pertanyaan yang dijawab oleh apologet Kristen bisa kita jawab. Tanpa harus memutarbalikkan akal dan pikiran kita. Tanpa harus mengeluarkan urat di kening kita ini. Tanpa harus membuat kita tuh berpikir secara sakit untuk memahami ajaran Islam. Tidak ada. Setiap apologet Kristen, dimanapun perdebatan, apa yang terjadi ini secara dunia, secara nyata kita lihat. Ketika ada perdebatan, ada nggak yang orang Islam puyeng dia? Tapi kalau orang Kristen kita tanyakan perdebatan, berapa jumlah Tuhan kalian? Di situ jadi gini pertama kali yang keluar. Kata-kata jadi begini inilah yang keluar pertama kali. Nah inilah Islam. Nah, alhamdulillah lah Jack. Alhamdulillah Jack udah berada di dalam agama yang benar. Kamu adalah saudaraku sekarang. Kita seiman, saling doakan, kita saling support dan saling dukung. Mudah-mudahan Jack menjadi juga pelajari Islam lebih dalam lagi Jack, saudaraku. Mudah-mudahan menjadi apologet yang berilmu juga, apologet yang ditakuti juga, apologet yang disegani juga. Amin ya rabbal alamin. Selalu nongkrongi teman-teman saudara Islam. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan minta permintaan, atau kalau kalian tidak ada yang turun,